Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayatullah, mahasiswi dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 4C. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Validitas Instrumen, Pelajaran Metodologi Penelitian Ilmiah. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Zainul Arifin MPD. Sebelum saya menjelaskan tugas saya, terlebih dahulu saya akan memberitahu saya mengambil materi dari buku Metodologi Penelitian Ilmiah karya dari Bapak Zainul Arifin MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tugas saya. Yang pertama, pengertian validitas. Validitas merupakan suatu tolak ukur dari setiap butir soal, pertanyaan ataupun pernyataan instrumen mengenai mampu atau tidaknya soal atau pertanyaan mengukur apa yang hendak diukur. Atau dengan kata lain, validitas merupakan ketetapan dari suatu alat ukur untuk mengukur apa yang hendak diukur. Sebagai contoh saja, misalnya, kita akan mengukur tinggi badan seseorang. Tentunya, kita akan menggunakan alat ukur tinggi badan. Selanjutnya, jenis-jenis validitas. Validitas terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, validitas internal, atau sering disebut juga sebagai validitas logis. Validitas internal merupakan validitas suatu butir atau item-item pertanyaan-pertanyaan sebuah instrumen yang memenuhi syarat yang valid. Berdasarkan hasil penalaran atau rasional, validitas internal dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, validitas muka. Validitas muka merupakan yang dilihat dari seberapa mampunya suatu butir soal ataupun pertanyaan yang hendak diukur. Validitas ini merupakan yang paling rendah signifikasinya karena hanya didasarkan pada penilaian tampang atau penampilan dari suatu instrumen. Yang kedua, validitas isi. Validitas isi merupakan validitas atau ketetapan suatu isi dari instrumen dengan masalah yang akan diamati. Artinya bahwa item-item baik pertanyaan maupun pernyataan harus sesuai dengan materi atau masalah yang akan diamati. Selanjutnya yang ketiga, validitas konstruk. Validitas konstruk merupakan validitas yang menggambarkan apakah item-item pertanyaan yang disusun pada suatu instrumen berkorelasi tinggi dengan konstruk teoretik yang mendasarkan penyusunan instrumen tersebut. Menurut Dharma 2011/164 mengatakan bahwa validitas konstruk adalah validitas yang menggambarkan seberapa jauh instrumen memiliki item-item pertanyaan yang dilandasi oleh konstruk tertentu. Validitas konstruk dapat diperoleh melalui pengukuran secara langsung terhadap responden di lapangan, misalkan sebuah instrumen yang mengukur tentang sikap belajar siswa dengan skor kontinu non-diskrit yang akan diuji validitas konstruknya dengan membandingkan korelasi antara skor pertanyaan atau pertanyaan dengan skor totalnya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus produk momen. Berikut ini saya akan memaparkan rumus produk momen. Nah, inilah rumus produk momen yang saya dapati dari buku Metodologi Penelitian Ilmiah
yaitu RXY sama dengan N sigma XY min dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y per N sigma XY min dalam kurung sigma X kuadrat dalam kurung N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma X sigma Y kuadrat. Nah, inilah rumus produk momen. Selanjutnya, yang B, validitas eksternal. Yang dimana validitas eksternal atau sering disebut juga dengan validitas empirik. Validitas eksternal kan validitas yang menggunakan suatu kriteria tertentu sebagai pembanding dari instrumen yang akan diuji validitasnya. Kriteria validitas didasarkan kriteria pada kriteria di luar daripada instrumen yang berdasarkan fakta empirik atau pengalaman. Kriteria yang digunakan sebagai pembanding yaitu dengan instrumen yang telah tersedia dan yang belum tersedia. Validitas eksternal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, validitas konkuren. Validitas konkuren yaitu validitas yang memiliki kesesuaian dengan instrumen yang telah tersedia. Yang kedua, validitas prediksi. Validitas prediksi yaitu suatu item pertanyaan atau pernyataan dari sebuah instrumen dikatakan memenuhi validitas prediksi apabila mampu memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, saya akan menggambarkan bagaimana rumus dari yang telah saya sebutkan tadi berfungsi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya akan menjelaskan bagaimana rumus produk momen tersebut berfungsi. Langsung saja saya akan mengambil contoh di buku, yaitu buku Metodologi Penelitian Ilmiah karya dari Bapak Zainul Arifin MPD. Terlebih dahulu kita buat tabel pengujian validitas konstruknya seperti pada gambar ini, dan saya akan menjelaskan apa saja yang ada di gambar ini. Ini merupakan nomor butir. Yang ini merupakan nomor butir. Ini nomor butir, dan ini merupakan nomor soal. Nomor soal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan ini merupakan skor totalnya. Apabila kita ingin menguji nomor soal 1, maka kita lihat nomor soal 1 memiliki 10 butir nomor. Yang ini ke bawah, yang ini. Selanjutnya kita buat tabel seperti ini. Kemudian kita susun nomor butir tersebut seperti pada gambar ini. Nomor butir soal itu ada 10, yaitu 4, 5, 5, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4 dan jumlahnya yaitu 41. Di sini ada yang dinamakan dengan X. X merupakan nomor butir yang ada pada soal tersebut. Dan yang Y ini merupakan skor totalnya. Seperti pada ini, yaitu skor totalnya 26, 29, 32, dan seterusnya seperti pada gambar ini. Selanjutnya di sini ada X2, Y2, dan X kali Y. X2 yaitu hasil perkalian dari X kali X, contohnya yaitu 4 kali 4, maka hasilnya adalah 16. Begitu juga dengan Y2 yaitu hasil perkalian dari
Y kali Y, atau skor totalnya dikali skor total. Seperti pada gambar ini, 26 kali 26 hasilnya yaitu 676. Selanjutnya di sini ada kolom X kali Y. X kali Y ini merupakan hasil perkalian dari X atau nomor butir soal dan dikali dengan skor totalnya, yaitu sebagai contoh di sini 4 kali 26 hasilnya adalah 104. Begitulah sampai seterusnya sampai ke bawah sampai semuanya sudah dikalikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus produk momen seperti ini. Sekian, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat bagi kita. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Hidayatullah memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.